Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is the correction in gold finally over? Oke, berhubungan banyak sekali orang menanyakan apakah penurunan di pasar emas itu akan berlanjut terus atau telah selesai. Saya memutuskan untuk kembali membuat suatu update mengenai pasar emas. Dan di dalam video komentar ini saya ingin fokus kedua hal, terutama itu tentunya US Dollar Index itu karena punya pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan logam mulia, terutama emas. Dan di sisi lain juga tentunya kita akan melihat pergerakan emas itu bagaimana, apakah telah selesai koreksinya atau kira-kira masih ada downside ke depannya. Nah, kalau kita melihat, pertama-tama saya pernah menyampaikan di video-video komentari sebelumnya bahwa Trump itu punya rencana untuk meningkatkan government spending lewat pembangunan infrastruktur, dan oleh karena itu juga dia terpaksa harus menghutang dan mencetak uang lewat bank sentralnya. So, saya pikir kita nanti ke depannya akan mengalami suatu istilahnya après nous le déluge kata orang Prancis, atau after us the flood. Nah, flood ini dalam hal Trump dan Yellen itu adalah kebanjiran uang ya dunia ini, karena tidak hanya Amerika Serikat tapi tentunya nanti juga Eropa, China, Jepang, Inggris dan bank sentral yang lainnya akan mencetak uang dan membanjiri dunia ini dengan begitu banyak uang kertas ya. So ini terutama itu harusnya sangat bagus untuk gold, namun untuk US Dollar Index sendiri bisa jadi negatif karena makin banyak supply dolar di dunia ini, harusnya ceteris paribus tentunya dolar itu agak tertekan ya. Dan ada sesuatu yang sangat menarik kalau kita mengamati dollar index, di mana dollar index telah meretrace 61,8% dari penurunan yang berlangsung dari 2001 hingga 2008. Kalau kita melihat di sini 61,8% Fibonacci retracement terletak di 101.800 sekitarnya, dan kemarin memang sudah mencapai level tersebut ya. Jadi the big question is ke depannya apa kira-kira level ini akan berhasil dilampaui atau tidak ke depannya. Nah, kalau kita melihat juga US Dollar Index di daily chart, ini ada sesuatu yang sangat menarik, di mana kita melihat pada saat ini US Dollar Index adalah paling overbought atau paling jenuh beli sejak September 2014. Dan juga kalau kita melihat di MACD, hal yang sama terlihat ya. Lalu kalau kita mengamati pola yang terbentuk pada saat ini, nah ini jelas sekali adalah rising wedge dengan resistance maupun support yang bergerak naik ya. Dan pada saat ini pun US Dollar Index setelah naik secara signifikan mencapai resistance trend line. So perhatikan, ini kita paling overbought sejak September 2014 dan juga telah mencapai resistance. Jangan-jangan nanti ke depannya kita akan kembali terkoreksi ya. Namun selama kita masih bergerak dalam pola ini, rising wedge, US Dollar Index boleh dikatakan masih tetap bullish. Namun kalau misalnya support trend line ini yang tentunya dengan berjalan waktunya itu akan naik terus, dipecahkan ke bawahnya, baru boleh dikatakan bahwa US Dollar Index akan kembali menjadi bearish. Nah, ini lebih jelas lagi kalau kita melihat US Dollar Index selama 3 tahun terakhir ini, kita melihat dengan seksama bahwa US Dollar Index naik secara signifikan pada tahun 2014, tapi setelah itu selama hampir 2 tahun terakhir ini bergerak berkonsolidasi di antara key support di antara 92 sampai 93 dan resistance di antara 100 dan 101. Nah, kemarin ketika resistance ini dipecahkan, banyak orang mengatakan, wah, US Dollar Index akan menjadi sangat bullish karena telah memecahkan resistance. Namun, saya pikir jangan-jangan ini merupakan semacam false outbreak atau pemecahan yang palsu, di mana dia hanya akan sedikit saja bergerak di atas resistance, tapi nanti pada akhirnya kembali memasuki zona
konsolidasi ini di antara support dan resistance. So, dalam beberapa hari maupun pekan ke depannya, perhatikanlah dengan seksama zona ini. Kalau misalnya dolar indeks tidak bisa bertahan di atas resistance di sekitar 101, saya merasa dia akan kembali masuk dan kembali melanjutkan konsolidasinya untuk sementara waktu ya. Nah, ini juga menunjukkan optimisme di US Dollar Index. Dan kita bisa melihat dengan sangat jelasnya bahwa kita mengalami optimisme yang berlebihan di US Dollar Index. Oleh karena itu juga saya pikir kalau misalnya US Dollar Index dalam beberapa hari ke depannya akan mulai terkoreksi, saya rasa itu sangat-sangat wajar mengingat ini memang sudah sangat-sangat berlebihan. Dan kalau kita mengamati juga sebetulnya paling tinggi optimismenya selama setahun terakhir ya. Nah, lalu ada ungkapan yang sangat bagus dari John Ing yang merupakan fund manager yang sangat besar. Dia mengatakan, "We believe questions will arise about the United States fiscal sustainability, particularly given Trump's stimulus plans." So, dia juga mengatakan bahwa kedepannya banyak pertanyaan akan muncul mengenai ketahanan fiskal dari Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena kita tahu Trump itu merencanakan untuk menurunkan pajak dan menaikkan government spending lewat infrastructure project ya. So, oleh karena itu juga memang sekali lagi akan membutuhkan begitu banyak hutang yang akan diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan nanti tentunya akan dibeli oleh bank sentral dengan pencetakan uang baru ya. So, dia menyimpulkan oleh karena itu, the dollar strength is transitory, atau dengan kata lain, kekuatan dari dolar yang kita melihat pada saat ini itu hanya untuk sementara waktu saja. Nah, lalu kalau kita melihat gold itu sendiri, chart ini juga sangat-sangat menarik karena kalau kita mengamati Elliott wave structure-nya itu sangat-sangat jelas. Kita melihat di sini mulai wave 1 naik, wave 2 turun, ini wave 3 naik, wave 4 turun, dan wave 5 naik. Nah, kelima wave ini membentuk sekaligus wave 1 besar naik. Nah, lalu kalau wave 1 selesai, tentunya akan diikuti oleh wave 2 yang terdiri dari A, B, C. Jelas terpampang juga di chart ini wave A turun, wave B naik ketika Donald Trump terpilih pada saat itu, dan ini adalah wave C turun yang pada saat ini membentuk low-nya di 1151 sekitar ya, dan sekarang mencoba untuk kembali naik. Nah, perhatikan juga kita telah mencapai Fibonacci retracement sebesar 61,8% di chart ini yang terletak di sekitar 1170. Nah, sekarang banyak orang menanyakan kepada saya, well, kelihatannya dia akan melanjutkan penurunannya. Apakah itu mungkin? Well, saya selalu mengatakan, yes, it's possible. Namun, selama bertahan di atas 1045 yang merupakan low-nya dari downtrend sebelumnya selama 4 tahun yang lalu, itu berarti masih bisa merupakan wave 2 di sini. Ingat juga bahwa wave 2 seringkali, tidak selalu, tapi seringkali bahkan meretrace 80 hingga 90% dari wave 1. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa optimismenya belum terlalu tinggi. Mengingat sebelumnya kita turun selama 4 tahun. Jadi orang mengatakan, ini hanya uptrend untuk sementara waktu saja. Nanti downtrend akan dilanjutkan kembali dan mencetak low barunya. So, oleh karena itu juga kita harus mengerti bahwa seringkali pelaku pasar akan kembali sell gold. Namun itu seringkali salah. Karena ini sudah merupakan wave 2 dari uptrend yang baru. Dan wave 2 tentunya kalau ini benar-benar wave 2 akan dilanjutkan dengan wave 3 yang sebelumnya saya pernah sampaikan juga akan setidaknya ke 1.500 hingga 1.550 dolar per troy ounce ya. So, saya punya optimisme yang cukup tinggi bahwa downtrend ini akan segera selesai dan akan dilanjutkan dengan wave 3 naik ya. Nah, ini juga chart yang sangat bagus yang memperlihatkan pola yang sangat cantik yang namanya inverse head and shoulders, di mana kita telah membentuk bahu kiri lalu diikuti oleh head atau kepala di bawah dan tentunya akan diikuti lagi oleh bahu kanannya. Nah, ini bahu kanan itu seringkali membuat
pelaku pasar frustrasi. Kenapa? Karena memang itu bisa berlangsung selama beberapa bulan ke depannya. So, jangan menyerah menurut saya, jangan putus asa. Karena memang itu biasa. Kalau misalnya gold nanti naik lagi, terbendung dengan resistance di sekitar 1370-an, dan nanti kembali turun dalam wave 2 dari wave 3, baru dia nanti akan memecahkan wave 3 dari wave 3, 1370-an, dan menuju ke target tadi yang saya sebut di sekitar 1500 hingga 1550. So, ke depannya kita cenderung masih akan bergerak di antara support dan nanti naik lagi ke resistance di sekitar 1370-an. Mungkin sekali lagi turun dan nanti baru memecahkan resistance tersebut ya. Nah, lalu ini ada sesuatu yang sangat-sangat mencolok di chart ini, di mana kita melihat pada akhir 2015 kita tentunya mengingat ketika The Fed menaikkan suku bunga, dolar indeks itu naik, di mana pelaku pasar buy on rumors, dan setelah keputusan The Fed diambil sell on news. Nah, ketika itu pada saat US dollar index mencapai high-nya, pada saat yang sama gold mencapai low-nya di sekitar 1045 ya. Nah, bukankah sekarang kita melihat hal yang sama di mana US dollar index juga mencapai suatu high dan pada saat yang sama gold mencapai sebuah low-nya pada saat yang sama. Saya pikir ini tidak akan jauh beda di mana untuk US dollar index sendiri itu merupakan buy on rumors and sell on news, dan sebaliknya untuk gold adalah sell on rumors, di mana kemungkinan suku bunga akan naik, tapi nanti ketika suku bunga naik nanti malam atau boleh dikatakan besok pagi ya waktu Indonesia Barat, mereka akan buy on news ya. So let's wait and see what happens nanti dengan keputusannya FOMC. Apakah benar-benar nanti US dollar index telah mencapai high-nya dan low-nya di pasar emas juga tercapai atau tidak ya. Nah, lalu saya juga harus membuat suatu disclaimer ya, di mana kalau misalnya ini bukan merupakan false outbreak di US dollar index, tapi dia benar-benar melaju naik lagi dan mencapai 120 seperti sebelumnya di sekitar tahun 2001-2002. Well, jika itu terjadi tentunya gold itu bisa kembali turun bahkan di bawah 1045 yang merupakan low sebelumnya dan mencapai 950 kalau melihat falling wedge di sini ya. Tapi saya melihat juga sesuatu yang sangat menarik di mana RSI kalau kita melihat dengan seksama ini sebetulnya membentuk bearish divergence, dan bearish divergence Anda tahu sendiri bahwa ini merupakan sinyal yang bearish untuk US dollar index, di mana kita melihat US dollar index mencapai high sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, tetapi RSI sendiri masih jauh lebih rendah ketimbang high sebelumnya. So ini pada umumnya menunjukkan bahwa US dollar index sendiri akan mengikuti penurunan dari RSI ini dan pada akhirnya akan ikut terkoreksi ya. Nah, kalau kita melihat juga positioning di pasar emas, kita melihat spekulator terutama, spekulator pada bulan yang lalu, kini data yang saya punya itu berakhir pada tanggal 15 November, hari Selasa waktu itu. Nah, kita melihat bahwa COT report, Commitment of Traders report dengan kata lain, menunjukkan penurunan sebesar 17% di posisi beli mereka. Dan mengingat sekarang sudah sebulan lebih jauh, saya yakin bahwa posisi beli di sini pasti turun lebih lanjutnya dan sekarang sudah kembali normal ya seperti biasa ya. So saya yakin juga bahwa sekarang sudah banyak sekali posisi beli ditutupi oleh spekulator dengan posisi jual. Oleh karena itu juga tentunya harga emas turun dan ke depannya kita bisa kembali naik dari basis ini ya. Nah, ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan kalau Anda misalnya merupakan investor di pasar emas itu, gold to silver ratio menunjukkan berapa ounces of silver yang dibutuhkan untuk beli 1 ounce
dari gold. Nah, kalau misalnya ini rasio ini naik, ini biasanya menunjukkan bahwa pasar emas dan juga pasar perak maupun platinum atau pasar logam mulia secara umum itu merupakan suatu pasar yang bearish, di mana kita makin membutuhkan banyak silver untuk membeli gold. Namun kalau sebaliknya misalnya rasio ini turun, nah ini menunjukkan bahwa makin sedikit silver dibutuhkan untuk beli 1 ounce gold. Dan di sini juga jelas sekali terpampang bahwa kita juga telah menyelesaikan Elliott Wave nomor 1, lalu kita sekarang naik nomor 2, dan nanti harusnya diikuti oleh wave nomor 3 turunnya. So saya cukup yakin bahwa kita kembali rasio ini turun, dan menunjukkan bahwa pasar logam mulia kembali akan bullish ke depannya ya. Dan saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan suatu kutipan yang sangat bagus dari Richard Russell. Dia mengatakan, "The end of capitalism will be due to the unbelievable amount of debt that is currently being created." So, dengan kata lain dia mengatakan akhir dari kapitalisme ini akan disebabkan oleh jumlah yang luar biasa besarnya utang yang berada di dunia ini dan masih diciptakan pada saat ini juga, dan pada akhirnya atau pada gilirannya utang ini semuanya akan menciptakan inflasi yang sangat besar. Dia sebutnya monster inflation yang akan menghancurkan semua currency atau uang kertas ya, dengan kata lainnya. Namun dia juga mencatatkan bahwa satu-satunya uang yang tidak bisa dihancurkan adalah emas. Kita tahu bersama, emas tidak bisa dimanipulasi, emas tidak bisa dicetak seenaknya, ya, itu harus ditambang. Oleh karena itu, ketika investor menyadari bahwa memang uang kertas itu sedang dihancurkan, mereka akan pindah secara massal ke emas, dan dengan demikian itu akan terbentuk the greatest bull market in gold ever seen, kata dia gitu, atau bull market yang paling besar di emas yang belum pernah dilihat sebelumnya ya. Jika Anda misalnya mendapatkan sesuatu dari video ini, please like it and share it with your friends, family, and colleagues. Thank you very much for your attention. Jadi untuk merangkum kembali, saya pikir bahwa kemungkinan besar Wave 2 hampir atau telah selesai. Oleh karena itu, Wave 2 tentunya harus diikuti oleh Wave 3 dengan target di sekitar 1.500 hingga 1.550 US dollar per troy ounce. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.